Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kita lanjutkan bab yang baru. Kemarin kita lanjutkan bab nutup aurat. Sekarang babu istiqbalil kiblati, bab menghadap kiblat. Salah satu syarat sholat diantaranya adalah menghadap kiblat. Istiqbalul kiblati syartun fi sihhati sholati. Menghadap kiblat itu salah satu syarat sahnya sholat. Jadi kalau sholat tidak menghadap kiblat, tidak sah sholatnya. Jangan sholat menghadap ke timur. Sholat menghadap ke sana, ke timur. Kiblatnya kan sana. Nah, timur kan sana. Jadi sholatnya menghadap ke sana, menghadap matahari. Nggak sah karena sana bukan kiblat. Jadi sholat itu menghadap kiblat. Illa fi halaini. Boleh sholat tidak menghadap kiblat tapi dalam dua kondisi. Yang pertama fi syiddatil khaufi, sangat takut. Boleh tidak menghadap kiblat kalau sangat takut. Misalnya lagi ada gempa gitu kayak di Padang kemarin, pas lagi sholat menghadapnya kemana nggak tahu, pokoknya sholat menghadap kemana saja pun. Jadi ada dua kondisi sholat boleh menghadap kemana saja. Yang pertama pada saat sangat takut, fi syiddatil khaufi. Yang kedua wafin nafilati fis safari. Yang kedua saat sholat sunnah tapi dalam perjalanan. Sholat sunnah dalam perjalanan itu boleh menghadap kemana saja. Misalnya sedang naik mobil, jadi asal kita kan menghadap ke depan tuh kalau naik mobil. Depannya itu kemana arahnya pun nggak apa-apa kalau kita sholat sunnah. Jadi sholat sunnah di dalam perjalanan boleh menghadap kemana-mana. Jadi ada dua hal, dua kondisi boleh sholat menghadap kemanapun. Yang pertama sangat takut, yang kedua sholat sunnah di perjalanan. Wal aslu fi qawli azza wa jalla, dasarnya adalah firman Allah azza wa jalla, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, dan hadapkan mukamu ke arah masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra, kemanapun kamu berarah disitulah kiblat Allah. Surah Al-Baqarah ayat 144. Fa in kana fi hadratil baiti, kalau kita sholat menghadap Baitul Atiq, maksudnya kita sholat di Mekah, di depan kita ada Ka'bah. Al-Bait itu Baitul Atiq, jadi Ka'bah. Kalau kita sholat menghadap ke Ka'bah, di situ di hadapan kita ada Ka'bah, lazimahut taujih ila ainihi, wajib sholatnya pas tepat mengarah Ka'bah. Jangan Ka'bah ada di situ ngadapnya ke sana, nggak boleh. Atau Ka'bahnya di situ ngadapnya ke sana. Jadi kalau Ka'bahnya di situ ngadapnya juga ke situ. Kalau di dalam Masjidil Haram wajib sholatnya menghadap tepat ke arah Ka'bah karena Ka'bahnya kelihatan. Kecuali kalau Ka'bahnya tidak kelihatan. Lima ruya Usamah radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat dari Usamah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhalal baiti, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memasuki Baitul Atiq, memasuki Ka'bah, pernah memasuki Ka'bah. Walam yasil, di situ Rasul tidak sholat. Rasul masuk dalam Ka'bah, di dalam Ka'bah itu Rasul tidak sholat. Wa kharaja, lalu Rasul keluar. Wa raka'a raka'ataini qibalal Ka'bati, lalu Rasulullah sholat 2 rakaat menghadap
menghadap Ka'bah. Rasulullah pernah masuk ke dalam Ka'bah, di dalam Ka'bah Rasulullah tidak sholat. Lalu Rasulullah keluar dari Ka'bah, begitu keluar dari dalam Ka'bah, baru Rasulullah sholat 2 rakaat menghadap Ka'bah. Wa qala hadhil kiblatu. Lalu Rasulullah menyampaikan, inilah kiblat. Begitu jadi Rasulullah itu ngajari para sahabat waktu itu, diajari oleh Rasulullah. Begitu Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah, Rasulullah tidak sholat. Begitu Rasulullah keluar dari Ka'bah, Rasulullah langsung sholat 2 rakaat menghadap Ka'bah. Lalu Rasulullah menyampaikan, hadhil kiblatu, inilah kiblat. Maksudnya sholat itu menghadap ke Ka'bah. Fa in dakhalal baita wa shalla fihi jaza. Kalau ada orang masuk ke dalam Ka'bah, kemudian sholat di dalam Ka'bah itu, boleh, nggak apa-apa. Masuk ke dalam Ka'bah itu kan bangunan kotak itu kan, masuk ke dalam Ka'bahnya itu, sholat di situ, boleh, nggak apa-apa. Kemana ngadapnya? Kemana saja, yang penting mengarah dinding Ka'bah itu. Kemana saja ngadapnya? Ke kanan, ke kiri, ke depan. Kalau dalam Ka'bah semuanya itu sudah menghadap Ka'bah itu. Jadi kalau masuk ke dalam Ka'bah boleh sholat di situ. Li'annahu mutawajjihun ila juz'i minal baiti. Karena di situ berarti kita sama dengan menghadap ke sebagian Ka'bah. Pasti kita menghadap ke sebagian Ka'bah kalau dalam Ka'bah. Menghadap kemanapun menghadap ke sebagian Ka'bah kalau kita masuk ke dalam Ka'bah. Wal afdalu ayyusalliyan nafilata fil baiti. Dan lebih afdal sholat sunnah itu adalah di Masjidil Haram. Lebih afdal sholat sunnah itu di Masjidil Haram. Kenapa kalau lebih afdal? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatun fi masjidi hadza. Jadi Rasulullah pernah nunjukkan kepada para sahabat waktu itu. Rasulullah berada di Masjid Nabawi, lalu Rasulullah mengatakan, sholatun fi masjidi hada, 1 kali sholat di masjidku ini, maksudnya Masjid Nabawi, afdalu min alfi sholatin, lebih baik 1000 kali sholat. Jadi Rasulullah menyampaikan, sholat 1 kali di masjidku ini, Masjid Nabawi, lebih baik 1000 kali sholat fi masiwahu, di masjid yang lain selain Masjid Nabawi. Jadi maksudnya sholat di Masjid Nabawi itu lebih baik 1000 kali. 1 kali sholat di Masjid Nabawi itu lebih baik 1000 kali lipat sholat di masjid-masjid yang lain, illa al-Masjidil Haram, kecuali di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram itu bukan 1000 kali, tetapi 100.000 kali. Di Masjidil Haram sekali sholat itu sama dengan sholat di masjid di Jambi ini sama dengan 100.000 kali. Kalau kita sholat di Masjid Nabawi 1 kali sholat, maksudnya 2 rakaat saja. Sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Nabawi itu sama dengan 1000 kali sholat di Masjid Agung. Jadi ukurannya di Masjid Agung itu 1000 kali sholat, itu di Masjid Nabawi cuma 1 kali sholat. Tapi kalau sholatnya di Masjidil Haram itu 100.000 kali dibanding sholat di Masjid Agung, sholat di Masjid Taqwa, sholat di masjid, pokoknya selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi itu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Nasai, diriwayatkan oleh Imam Darimi, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Wal afdalu ayyusalliyal fardhu kharijal baiti. Dan lebih afdal sholat fardu itu di luar Ka'bah. Kalau sholat fardu lebih baik di luar Ka'bah. Jangan di dalam Ka'bah sholat fardu. Sholat sunnah saja nggak apa-apa. Kalau sholat fardu lebih baik di luar Ka'bah. Li'annahu yaksuru fihil jam'u. Karena di luar Ka'bah itu yang sholat banyak. Jadi kalau sholat
jamaah di dalam Ka'bah itu muatnya cuma sedikit. Kalau sholatnya di luar Ka'bah muatnya banyak. Fakanal a'dhamu lil ajri, karena jamaahnya banyak maka pahalanya juga lebih banyak. Makanya kita disuruh sholat berjamaah itu di masjid. Kenapa kok di masjid? Karena di masjid jumlah orangnya banyak. Kalau jumlah orangnya banyak, jamaahnya banyak, maka pahalanya juga banyak, lebih banyak daripada jamaahnya sedikit. Makanya sholat di dalam Ka'bah itu kurang bagus untuk jamaah. Bagusnya sholat jamaah itu di luar Ka'bah. Kenapa kok di luar Ka'bah? Karena di luar Ka'bah muatnya jamaah jauh lebih banyak daripada di dalam Ka'bah. Wa in shalla ala sathihi nudirat. Bagaimana kalau sholat di atas Ka'bah? Kan ada itu, sholat di atas, naik ke puncak Ka'bah itu, di atas Ka'bah. Ka'bah itu kan bentuk kotak itu kan. Nah, naik di atas, sholat di situ. Gimana kalau sholat di situ? Imam Syirazi itu sudah mendiskusikan tentang orang yang sholat di atas Ka'bah. Imam Syirazi, tahu Imam Syirazi yang ngarang kitab ini? Oh, Imam Syirazi itu yang ngarang kitab ini. Nah, yang ngarang kitab ini telah mendiskusikan dengan sahabat-sahabatnya, ulama-ulama yang lain, ulama Syafi'iyah, tentang orang sholat di atas Ka'bah. Fa in kana baina yadayhi satratun muttasilatun bihi jazat sholatuhu. Kalau sholat di atas Ka'bah, kemudian di depannya itu ada pembatas, dan pembatas itu nempel dinding Ka'bah. Artinya pembatas itu nempel Ka'bah. Kalau pembatasnya itu nempel Ka'bah, boleh sholat di situ. Boleh. Kenapa? Itu sama dengan menghadap ke sebagian Ka'bah. Tapi dengan syarat tabirnya tadi, misalnya ditempeli kayu, ditegai di pinggir Ka'bah itu, sholatnya menghadap ke kayu itu. Kayu itu nempel di Ka'bah. Itu sudah dikatakan sama dengan sholat menghadap ke sebagian Ka'bah. Yang seperti itu boleh. Li'annahu mutawajjihun ila juz'in minhu. Karena seperti itu dianggap sudah sholat menghadap ke sebagian Ka'bah. Itu sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Fa in lam yakun baina yadayhi sutratun muttasilatun lan tajuz. Kalau tidak ada ditempeli kayu atau kain yang nempel ke Ka'bah itu tadi, dia menghadap ke situ, tidak sah sholat di situ. Tidak boleh sholat seperti itu. Tidak boleh. Kenapa? Berarti dia tidak menghadap Ka'bah. Ka'bah kan di bawahnya, dia sholat menghadap ke depan begitu. Di depan kosong, tidak ada apa-apa. Maka di situ tidak boleh, kecuali kalau dikasih kayu yang nempel ke dinding Ka'bah itu. Kita menghadap sholatnya ke kayu itu dianggap sama dengan sholat menghadap ke sebagian dinding Ka'bah. Kalau tidak ada sama sekali, tidak ada kayunya, tidak ada tabirnya, tidak ada kayu yang nempel ke Ka'bah itu, maka sholat seperti itu tidak boleh. 5 ruya Umar radhiyallahu an, berdasarkan riwayat dari Umar radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atu mawatina la tajuzu fihas sholatu. Ada 7 tempat tidak boleh sholat di dalamnya. Kemarin sudah dijelaskan di antaranya. Ada 7 tempat tidak boleh sholat di dalamnya. Wa dzakara minha fawqa baitil atiq. Di antaranya adalah di atas baitul atiq. Baitul atiq itu apa? Ka'bah. Baitul atiq itu Ka'bah. Di antaranya tidak boleh sholat di atas baitul atiq. Itu kata Umar bin Khattab. Kenapa kok nggak boleh? Karena tidak menghadap kiblat di situ. Mana kiblatnya? Makanya kalau mau sholat di atas baitul atiq ya dikasih dikasih tabir dulu yang nempel ke dinding Ka'bah, atau dikasih kayu yang nempel ke dinding Ka'bah. Wali anna shalla alaihi walam yasil ilaihi min ghairi udrin. Karena kalau sholat di atas Ka'bah itu tidak berhasil menghadap kiblat, tidak berhasil menghadap ke Ka'bah. Kenapa? Ya, Ka'bahnya kan di bawah, dia di atas menghadap ke depan, tidak ada apa-apa di situ.
Makanya tidak boleh di situ sholat sholat di atas Ka'bah. Min ghairi udrin, kalau tidak ada udzur. Kalau ada udzur boleh sholat di atas Ka'bah. Kalau nggak ada udzur nggak boleh sholat di atas Ka'bah. Falam yajuz, nggak boleh. Kalau ada udzur boleh. Kalau tidak ada udzur tidak boleh. Kama law waqafa ala tarfi sathin wastadbarahu. Sama seperti kalau berdiri di tempat yang tinggi kemudian di atas Ka'bah, maksudnya di atasnya lagi kemudian membelakanginya, itu yang tidak boleh. Wa in kana baina yadayhi ason maghruzatan, kalau di hadapannya itu ada ason, ada tongkat, ada kayu maghruzatan yang nempel situ, yang tertancap di situ, ada kayu yang tertancap di situ. Wairu musabbatatin, ada kayu nempel di situ yang tidak permanen, boleh. Wala musmiratin fafi kaulani, ada dua pendapat. Kecuali sholat di atas Ka'bah tadi, kemudian di situ ada kayu itu nempel tapi tidak permanen, kan nggak boleh. Ka'bah dipaku-paku nggak boleh kan? Tapi nempel tidak permanen, ada dua pendapat. Yang pertama, ahaduma annaha tasihu, sholat di atas Ka'bah seperti itu sah. Li'annal maghruzata minal baiti, karena ada tongkat yang menancap di Ka'bah tadi, yang nempel di Ka'bah tadi. Walihada tadkhulul autadul maghruzatu fil bai'id-dar, sama saja kalau ada orang masang patok di perbatasan tanah, kemudian tanah itu dijual. Kan rumah kan ada tanahnya, kemudian di tanah rumah itu ada patoknya. Jadi patok itu adalah masuk pada bagian wilayah rumah tersebut. Jadi artinya kalau mau jual rumah yang di dalamnya, tanah yang di dalam rumah termasuk di wilayah patok itu, masuk bagian dari tanah yang dijual itu. Artinya apa? Kalau dikasih patok di atas Ka'bah itu, maka itu termasuk bagian dari Ka'bah itu sendiri, maka boleh. Wathani, pendapat kedua, la tasihu, tidak sah. Li'annaha ghairu muttasilatin bil baiti, karena tidak nyatu dengan Ka'bah. Wala mansubatin ilaihi, dan juga tidak bisa dinisbahkan kepada Ka'bah. Kayu cuma nempel itu tidak masuk dari bagian Ka'bah, dan juga tidak dinisbahkan kayu itu adalah Ka'bah, makanya tidak boleh. Yang pertama boleh, yang kedua tidak boleh. Kenapa? Yang pertama menganggap itu adalah bagian dari Ka'bah, yang kedua tidak dianggap itu bagian dari Ka'bah. Wa in shalla fi ursatil baiti, kalau seandainya sholat di permukaan bagian depan, permukaan atas, permukaan Ka'bah, bagaimana sholat di permukaan Ka'bah? Wa in shalla fi ursatil baiti wa laisa baina yadayhi sutratun muttasilatun fihi wajhani. Kalau sholat di permukaan Ka'bah dan di situ tidak ada sutra, tidak ada penghalang yang nyambung dengan Ka'bah, ada dua pendapat. Qala Abu Ishaq, menurut Abu Ishaq, la yajuzu, tidak boleh. Wawal mansusu, ini sudah dinaskan. Di ana shalla alaihi, karena dia sholat di atas Ka'bah. Sholat di atas Ka'bah menurut Abu Ishaq tidak boleh, karena dia tidak menghadap ke kiblat, karena tidak ada kiblatnya di situ. Wala yusalli ilaihi min ghairi udrin, tidak boleh sholat di situ kalau tidak ada udzur. Fa asbaha idza shalla ala sathi, sama saja ketika sholat di puncak Ka'bah tadi. Di permukaan Ka'bah tidak boleh, di atasnya Ka'bah lagi juga tidak boleh. Waqad qala Abu Abbas, menurut Abu Abbas ya juz, boleh. Li'annahu shalla ila ma baina yadayhi minal ardil baiti, karena sama saja itu sholat di atas tanah, di mana tanah itu di tempat berpijaknya Ka'bah. Jadi sama saja itu sholat di atas tanah, di mana tanah itu tempat berpijaknya Ka'bah atau tempat pondasinya Ka'bah berdiri di situ. Nah, ini kalau menurut Abu Abbas boleh. Fa asbaha idza kharaja minal baiti wa shalla ila ardiha. Sama saja itu kalau misalnya sholat
keluar dari Ka'bah, kemudian dia sholat di tanah di mana Ka'bah itu berdiri. Itu sama dengan sholatnya seperti itu. Barangkali itu saja dulu tentang menghadap kiblat. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.